Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya, MF Return Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan update BitTorrent token teman-teman ya. Ini adalah permintaan banyak rekan-rekan ya, sepertinya banyak yang pegang BitTorrent token, sehingga banyak yang komentar, Bang tolong diupdate BTT-nya seperti itu. Sebelum langkah lebih lanjut, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading. Kemudian yang kedua, hati-hati grup channel palsu mengatasnamakan MS Trade atau Surya, yang biasanya ya intinya grup itu kembali lagi ke titip dana trading tadi. Yang ketiga teman-teman mesti berhati-hati di komentar YouTube saya, ada komentar palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment, tetapi ternyata mengarahkan untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp atau sosial media, Telegram, seperti itu, yang intinya mengajak juga berkomunikasi yang mengarah ke titip dana trading atau konsultasi trading, yang mana itu nomor-nomor luar negeri, itu semua bukan saya. Jadi ini mohon menjadi perhatian untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, BitTorrent token, BTT, ini pernah saya analisa. Ya sekitar 2 minggu yang lalu ya berarti ya, dari tanda panah ini. Terakhir saya analisa di tanda panah ini teman-teman ya. Oke, di tanda panah ini saya ingat swing low-nya saya ambil dari bawah ya. Saya ambil swing low-nya di sini. Oke. Kemudian swing high-nya saya akan bercerita dulu teman-teman ya. Swing high-nya di sini di atas, geser dulu. Swing high-nya di sini teman-teman, nggak kelihatan ini kegeser tools-nya. Ya. Oke teman-teman, sudah dapat swing low-nya di sini, swing low ya. Titik di mana tidak ada yang lebih rendah di sekitarnya ya. Saya anggap ini adalah awal tren. Kemudian swing high-nya saya gunakan di sini. Titik di mana sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi, dan kemudian tren yang saya analisa untuk mencari support penurunan atau retracement dari BTT ini. Oke teman-teman, saya sampaikan bahwa ketika BTT ini naik ya, trennya dia ternyata sudah koreksi ya, koreksinya sampai retracement 23, kemudian 38, kemudian tidak kuat di 38. Seperti kebiasaan di Fibonacci, kalau tidak kuat di 38 maka targetnya adalah di 61. Apabila mantul dari 61, kalau naik targetnya minimal di 38 sudah kecapai. Dalam perjalanan turun dan naik lagi itu melewati 50 retracement, dan ini menjadi area konsolidasi teman-teman ya. Jadi area konsolidasi. Analisa terakhir saya adalah di sini di saat BTT itu untuk supportnya ada di 103, untuk resistannya ada di 124 pada waktu itu. Terus kemudian berjalannya waktu ternyata BTT breakdown dari retracement 50 ya, di sini. Breakdown dari retracement 50 di sini teman-teman ya. Nah, konsolidasi sebentar kemudian turun lagi. Ini di dalam daily, dan kemarin 2 hari yang lalu di sini itu ketika Bitcoin turun dalam, BTT juga turun, sehingga BTT ini dari high-nya dia sekarang menyentuh di retracement 78,6 atau di 52. Dari low-nya kemarin, dari titik low-nya kemarin sudah berapa persenkah pantulan dari BTT ini? Kita akan lihat. Kita akan lihat dulu, saya hapus dulu ini. Ketika Bitcoin sudah mantul, apakah BTT juga sudah mantul? Pantulan tertingginya sampai hari ini adalah sudah di 55%. Sebenarnya cukup powerful juga, ya. Jadi, oke teman-teman, dalam kenaikannya BTT sampai tertingginya di 192 di sini ya. Koreksinya itu ekstrim karena sudah melewati retracement 61, 78, dan sudah cukup dekat dengan 100-nya. Namun demikian kalau kita lihat 100 itu maksudnya
full trendnya ya teman-teman. Jadi dari awal tren naik, kemudian koreksinya sampai ke awal tren lagi. Jadi tersisa hanya sekitar, kalau ini 76-80, hanya tersisa sekitar 20%. Jadi kalau teman-teman beli di awal tren, kalau teman-teman yang beli di awal tren sini, terus kemudian naik di sini 100% profitnya, maka ketika nyampe di sini kemarin, maka profit teman-teman tinggal 20%. Ya, karena volatil harganya. Dan sebenarnya penurunan ini juga karena ditambah kondisi Bitcoin yang turun kemarin, BTT-nya ikut turun. Dan penurunan Bitcoin itu adalah 3 hari yang lalu. 2 hari ini BTT sendiri sudah mulai rebound, namun belum berhasil kembali ke support yang di break. Support yang di break adalah di sini di 82. Karena posisi tertinggi sejak penurunan BTT adalah di 73, untuk saat ini ada di 68. Nah, karena sudah koreksi cukup dalam sampai 78 dan mantul di area 78 teman-teman, ya, di 78 ini mantul. Kalau kita lihat, kemungkinan alasan mantulnya juga karena di sini ada demand area. Demand area ini adalah satu daerah di mana banyak orang dulu membeli di situ, konsolidasi di situ cukup lama, orang banyak positioning di situ, sehingga ketika saat ini harganya turun, maka demand area ini menjadi historic price yang bisa menjadi support yang menahan penurunan dari BTT ini lebih lanjut. Seperti itu teman-teman. Karena BTT sudah reversal ya teman-teman, sudah reversal 2 hari ini, maka saya akan mencoba untuk menghitung kira-kira resistan kenaikannya di berapa. Kalau secara simpel ya, teman-teman bisa gunakan nilai di sini 82 ini sebagai resistan. Jadi kenapa saya sampaikan 82 bisa sebagai resistan? Jadi teman-teman, ini tadi kan saya gunakan swing low, ya, ini swing high di sini. Tren naik ini kita mencari support, ya, support mencari retracement. Jadi trennya naik, kemudian koreksinya atau retracementnya adalah turun. Karena tren naik dan koreksinya adalah turun, retracement turun, maka titik-titik Fibonacci ini sebagai support, ya, kemudian support juga 23 retracement, 38 retracement, 50 retracement, 61 retracement, 78 retracement. Nah, teman-teman ingat kan kalau yang namanya support itu berlaku bisa menjadi resistan apabila kondisinya udah terbalik seperti itu. Jadi seperti ini, ketika satu cryptocurrency atau saham naik, ketika dia ketemu support, ya, jebol supportnya, maka akan mencari support bawahnya. Jebol supportnya, dia akan mencari support bawahnya. Seperti itu, jebol supportnya, dia akan mencari support bawahnya seperti itu. Dan misalkan dia reversal di sini, maka support, misalkan ini saya sebut sebagai support 1, kemudian ini saya sebut sebagai support 2, dan ini saya sebut sebagai support 3. Dia mantul di sini teman-teman. Mantul di sini, maka yang awalnya dia menjadi support 3 di sini, maka saat sudah mantul dia menjadi resistan. Ya. Resistan karena kalau arahnya dari 1, arahnya dari bawah, resistan 1. Kemudian yang support 2 menjadi resistan 2. Boleh kita gunakan. Yang support 1 bisa menjadi resistan 3. Seperti itu. Jadi, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita menggunakan tren naik terus koreksi, ketemu support-supportnya, dan BTT ini mantul dari bawah, maka resistannya ada di 52 sudah kelampaui, 82 belum kelampaui, 103 belum kelampaui. Nah, selain ini teman-teman, kita juga bisa menggunakan Fibonacci yang lain. Jadi kalau yang tadi kita gunakan tren naik ya untuk mencari supportnya ya, support-supportnya. Nah, sekarang karena dia sudah reversal sudah terbentuk swing low. Intinya harus sudah terbentuk swing low ya, teman-teman, karena ini adalah swing high-nya.
swing low-nya kemarin di sini, tapi ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih low di sini. Ya, ini swing low kedua. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Fibonacci itu terbentuk di antara dua swing. Swing low, swing high, atau swing high, swing low tergantung arahnya. Kalau ini adalah turun, tren turun, maka yang di atas adalah swing high dan di bawah adalah swing low. Maka kita akan, dan dia sudah reversal ya, dengan syarat ini harus dipenuhin dulu. Sudah harus ada reversal ya. Sudah ada reversal dan sudah harus ada swing low. Ya, swing low di sini. Maka baru boleh kita tarik Fibonacci-nya di sini dari swing high-nya, tarik ke bawah, ketemu swing low-nya. Nah, disinilah titik-titik resistan dari Fibonacci. Fibonacci-nya resistannya di sini. Ada di 81, ada di 103, ada di 120. Jadi ketika trennya BTT ini turun ya teman-teman, tren utamanya turun, maka korektif trennya ataupun retracement-nya adalah ke atas. Karena seperti itu, maka titik nol ada di bawah. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Jadi ini penting sekali memahami teori Fibonacci. Kalau tren utamanya naik, kalau trennya naik, bukan tren utama. Kalau tren yang dianalisa adalah naik dari swing low ke swing high, seperti ini, maka tarikan Fibonacci-nya seperti ini kan. Maka nolnya dari atas ya, karena namanya retracement tuh dimulai dari yang terkecil. 0, 2, 3 seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kondisinya dibalik dari puncak mau udah ketemu swing low, berarti kalau kita tarik trennya adalah turun ya kan. Kalau kita tarik Fibonacci-nya, kita mencari apa? Dan dia sudah reversalnya, syaratnya udah harus reversal, maka yang kita cari kan seperti ini. Nah, nolnya ada di bawah. Kenapa? Karena trennya ke bawah yang dianalisa, retracement-nya ke atas. Itu seperti itu, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, interpretasinya beda. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi ini dari swing high ke swing low, trennya turun, yang dianalisa retracement-nya adalah ke atas. Di dalam retracement ke atas itu terbentuk adalah resistan pertama di 81, resistan kedua di 103. Di 81 teman-teman ya di sini. Kemudian di 103. Nah, di area 103 atau retracement 38 ini banyak kumpulan candlestick teman-teman. Ini area memang area yang confirm sebenarnya. Jadi kalau BTT di antara 47 sampai 81 atau di dalam area retracement 0 sampai 23 ini sifatnya masih spekulatif. Bagi teman-teman yang positioning di area sini, area 0 sampai 23, ini sifatnya masih spekulatif buy. Artinya sebenarnya belum confirm dia balik. Masih ada kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi teman-teman yang berani masuk di sini itu sifatnya masih spekulatif buy. Tetapi ketika BTT ini udah tembus 81 dan 103, dia udah confirm di area sini. Jadi area sini ini adalah area confirm CF ya teman-teman. Trader-trader yang berpengalaman itu, trader-trader confirm maksud saya, itu biasanya masuknya kalau udah di area sini. Nah, ada lagi yang menyebut area confirm itu kan di 38. Nah, area 50 ke atas ini biasanya kalau sudah di area sini katanya udah jarang turun seperti itu. Tapi namanya Fibonacci, namanya cryptocurrency ya, tetap volatil. Jadi teman-teman mesti mesti tahu diri lah. Kalau ketemu resistan support seperti itu ya sebaiknya mengamankan posisinya. Seperti ini juga. Ini kan ketemu resistan mantul ya. Terus di area sini juga terjadi pantulan seperti itu. Jadi ini seperti ini juga terjadi pantulan. Jadi di resistan biasanya harga bisa berbalik dan di support harganya juga bisa berbalik ke atas seperti itu. Jadi yang teman-teman mesti perhatikan ya, titik tadi 81, 103, 120 seperti itu. Jadi untuk BTT ini akan confirm bila bermain lagi di atas 100.
Simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu, dia akan confirm lagi bila mulai bermain di atas 100. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kan secara daily. Secara daily berarti kalau tren kan berarti tren besar dong. Betul, betul. Kalau secara daily seperti itu. Daily ini akan memberikan Anda sinyal yang lebih bagus. Tapi kalau seandainya teman-teman ini trader cepat, tentu tidak menggunakan daily. Tentu menggunakan ini teman-teman, yang jam. Jadi kalau jam kan trennya ini naik, ya, kemudian turun, naik, turun. Kalau teman-teman trader jangka waktu lebih cepat, itu bisa menggunakan BTT ya. BTT itu bisa menggunakan 4 jam atau 1 jam. Kalau 4 jam, berarti teman-teman hanya mengambil tren ini. Kalau mau mencari resistannya ya, teman-teman hanya mengambil tren high ini, swing high ke swing low. Maka bisa kita tarik Fibonacci-nya. Nah, kalau teman-teman trader cepat, jangka waktu lebih pendek, beda kan? Saat ini kalau kita analisa dari jangka waktu yang lebih pendek, untuk BTT, resistannya ada di 69. Kira-kira masuk akal nggak? Iya, di sini kepentok. Resistan berikutnya ada di 82. 82 ada kumpulan candlestick. Ada di 93. 93 ada kumpulan candlestick. Nurut kan? Berikutnya ada di 103. Nurut nggak? Nurut. Ada di 118 ya. Ada, dan high-nya nanti di sini. Baru kalau nanti berhasil tembus high, baru kita bicara target seperti itu. Targetnya ini adalah 4 jam, jadi skala bicara kita hanya area ini. Kalau 1 jam boleh nggak Pak? Boleh. Boleh, 1 jam boleh. Seperti ini, sama juga. Jadi kalau teman-teman di Fibonacci yang menggunakan Fibonacci itu, saya masih sering dapat pertanyaan, Pak, itu time frame berapa gitu. Jadi kalau indikator, itu beda. Kalau teman-teman menggunakan indikator, maka time frame berpengaruh. Tapi kalau Fibonacci, itu intinya bukan di time frame. Intinya adalah trennya. Intinya trennya yang teman-teman ambil di berapa ke berapa. Kalau trennya yang diambil dari sini ke sini, ini teman-teman tarik ke Fibonacci 4 jam, ke time frame 4 jam juga sama. Bedanya adalah di time frame 1 jam, teman-teman melihat pergerakannya lebih detail. Oke, saya jelaskan untuk time frame 1 jam ya. Kalau time frame 1 jam seperti ini, saya jelaskan bahwa dari swing high ini, BTT turun sampai di sini, terus kemudian ketemu resistan di 68. Di sini apakah kelihatan sebagai resistan? Iya, mantul. Kemudian di 38 atau di 82 apakah kelihatan sebagai resistan? Iya, betul, mantul. 92 apakah kelihatan sebagai resistan? Iya, betul, mantul. 103 apakah kelihatan sebagai resistan? Iya, betul, mantul. Dan ini mantul. Jadi ini barang BTT sangat nurut terhadap Fibonacci. Teman-teman silakan catat, ini adalah support resistannya untuk jarak dekatnya. Oke teman-teman, demikian update dari saya, Surya MS Trade and Investment, update untuk BTT. Terima kasih teman-teman semuanya.